Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama, mengkaji bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Tema kita kali ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Di hadapan kita sudah ada makalah kelompok 5 KPI 2. Kita akan mengkaji makalah ini. Hal pertama yang akan kita lihat dalam sebuah makalah adalah daftar pustaka atau referensi. Ini halaman terakhir. Ternyata pada makalah ini tidak ada referensi sama sekali. Nah, ini bisa menjadi tanda tanya. Tulisan sebanyak 15 halaman, tetapi tidak ada referensi sama sekali. Bagaimana itu bisa dilakukan? Nah, kita akan lihat pada halaman-halaman setelahnya. Baik, untuk footnote di sini footnote dari jurnal Rabi'atul Aslamiyah, hadis maudhu dan akibatnya. Seharusnya footnote tidak di halaman cover, maka ini saya beri tanda kuning. Beri warna kuning karena seharusnya footnote itu tidak ada pada halaman cover. Dan jika saya lihat hingga halaman terakhir tidak ada footnote sama sekali. Nah, itu mengindikasikan ada sesuatu atau ada something pada makalah ini. Maka kita akan mencoba mengcopy satu paragraf saja. Satu paragraf kita copy pada Google Chrome untuk melihat seberapa orisinil makalah ini. Baik, ini sama persis seperti yang dikutip oleh penulis, yaitu Rabi'atul Aslamiyah. Jika kita lihat atau kita bandingkan dua tulisan ini, ada kesamaan. Kesamaannya apa? Pengertian hadis maudhu. Pada pengertian hadis maudhu, di makalah ini dimulai dengan isqat tarkun iftira. Begitu pula dengan di jurnal ini. Pada jurnal ini juga terdapat isqat at-tarku al-iftira. Nah, coba kita lihat paragraf setelahnya. Di sini ahli hadis menjabarkan bahwa hadis maudhu kemudian ditulis oleh Subhi Sholeh. Ini para ahli hadis mendefinisikan bahwa hadis maudhu kemudian ditulis oleh Subhi Sholeh. Sama persis, hanya yang dirubah kata mendefinisikan dan menjabarkan. Kemudian kita lihat paragraf setelahnya lagi. Apakah sama atau tidak? Nah, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa hadis maudhu adalah segala riwayat, segala sesuatu atau riwayat yang disampaikan kepada Nabi. Ditulis oleh Ajaj Al-Khatib. Ini salah. Al-Khatib. Nah, ini sama persis dari penjelasan di atas diganti oleh pemakalah ini pengertian di atas. Tetapi paragraf tersebut sama. Sampai tata cara penulisan footnote juga sama. Nah, maka saya menyarankan agar penulisan footnote dengan Chicago. Yang footnote di bawah, bukan pada body note. Kenapa? Karena salah satu indikasi plagiasi
Walaupun mungkin ketika dicek di situs plagiasi itu 11% atau 8%, tetapi bagi orang yang sering menulis atau jeli, akan dapat mudah menemukan apakah artikel atau tulisan tersebut plagiasi atau tidak. Nah, ini dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu sama persis. Nah, karena dia copy paste saja. Sampai footnote itu juga copy paste. Ini body note di copy paste ke sini. Kita lihat paragraf setelahnya. Lihat saja kata depan dan kata belakang. Apakah sama atau tidak. Paragraf setelahnya pada jurnal ini, hadis semacam ini tentu saja tidak benar. Ini hadis seperti ini, semacam diganti dengan seperti. Tetapi secara umum paragraf itu sama. Sampai paling bawah, contoh bahwa hadis tersebut adalah maudhu atau palsu. Ini juga contoh bahwa para hadis tersebut adalah maudhu atau palsu. Jadi sudah ada 4 paragraf yang copy paste. Kita lihat pada halaman atau paragraf setelahnya. Awal mula terjadinya hadis maudhu. Awal mula terjadinya hadis maudhu. Di sini pada jurnal tertulis sejarah munculnya hadis maudhu. Jika saya cek paragraf ini sama persis. Masuknya secara massal penganut agama lain, masuknya secara massal penganut agama lain, hingga akhir paragraf munafik dan zindik ini sama persis. Nah, jadi ini juga copy paste, hanya saja mungkin dirubah sedikit-sedikit oleh si pemakalah. Kemudian paragraf setelahnya, terjadinya pertikaian politik. Ini juga pada jurnal ini terjadinya pertikaian politik. Jadi ini sama persis dengan ini. Kita cek paragraf setelahnya, apakah sama persis atau tidak. Terpecahnya umat muslim. Sampai ini paragraf terakhirnya Ajat Al-Khatib 416. Dapat kita lihat bahwa di jurnal diawali dengan terpecahnya umat Islam. Nah, ini terpecahnya umat muslim. Jadi cuma merubah sedikit kata saja. Tapi pada dasarnya tetap copy paste. Jadi seharusnya dalam karya ilmiah itu tidak seperti itu. Nah, Ajat Al-Khatib 416 sama persis Ajat Al-Khatib 416. Paragraf ini juga copy paste atau plagiat. Menurut Subhi Soleh, hadis maudhu mulai bermunculan 41 Hijriah. Ini pada halaman 266 267. Kita lihat pada jurnal apakah plagiasi atau tidak. Ternyata di sini sama persis menurut Subhi Soleh, maudhu atau hadis palsu itu muncul 41 Hijriah tahun 266 267. Jadi paragraf ini juga plagiasi meskipun tidak bisa dibaca oleh situs plagiasi, tetapi tetap menunjukkan bahwa hasil makalah ini plagiat karena sama persis dengan jurnal ini. Faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Ini juga faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Segi politik, ini faktor politik, hanya mengganti kata faktor menjadi segi. Pertentangan di antara umat Islam sampai sini, ini juga pertentangan di antara umat Islam. Nah, ini kita lihat pada paragraf terakhirnya apa tulisannya. Nah, pada ini hadisnya pun juga dikutip bersama persis urutannya. Artinya yang menerima wasiatku dan yang menjadi tempat rahasiaku dan penggantiku dari keluargaku adalah Ali.
Itu sama persis di copy paste. Begitu pula dengan ini. Sama persis di copy paste. Jadi satu paragraf ini juga copy paste atau plagiat. Dari segi kebencian dan permusuhan. Ini faktor kebencian dan permusuhan. Kita lihat kata-kata awalnya penyebab masuknya agama lain ke dalam Islam adalah keberhasilan dakwah. Nah, ini keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Ini kita lihat di antara hadis yang disebutkan kelompok yaitu an-nadru. Contoh hadis yang dibuat oleh golongan ini sama persis hadisnya. An-nadru ilal wajhi al-jamil ibadah, melihat kepada muka yang indah adalah ibadah. Nah, ini plagiasi. Walaupun sudah diparafrase, tapi mengambil dari satu jurnal yang sama. Hanya merubah kata-kata saja. Jadi tidak ada referensi dari buku atau jurnal yang lain. Nah, kemudian kita lihat paragraf setelahnya. Paragraf setelahnya ada yang berargumen bahwa faktor ini. Ada yang berpendapat. Nah, diganti kata argumen diganti berpendapat. Nah, itu jadi menunjukkan plagiasi, hanya merubah sedikit kata-katanya saja. Munculnya hadis palsu, ini munculnya hadis maudhu. Nah, berarti kan sama. Itu juga termasuk plagiat. Urutannya ini juga sama. Pertama Abdul Karim, kemudian Muhammad bin Said Bayan, ini juga sama. Segi kebodohan. Pada jurnal ini juga sama persis. Copy paste. Faktor diganti dengan segi. Jadi ini tidak boleh ya dalam penulisan karya ilmiah atau dalam sebuah makalah mahasiswa. Ada kelompok umat Islam, ini juga ada kelompok umat Islam yang suka beramal. Ini copy paste persis dari satu jurnal. Seharusnya yang diminta itu paling tidak ya 7 referensi lah, atau 5, atau kurang dari itu. Selama masih tulisan yang orisinil, ya saya masih memberikan apresiasi. Tapi tidak untuk tulisan yang benar-benar copy paste semacam ini. Jadi untuk pemakalah ini harus membuat makalah ulang dari awal. Karena ini sama persis dengan jurnal. Ibaratnya itu ya hanya mengasih jurnal itu saja, di copy kemudian di paste. Kemudian diserupakan seperti makalah. Ini juga sama, hadis palsu paragraf terakhir ini diciptakan untuk membalik guru agama dengan hari Jumat ini. Bertepatan dengan hari Jumat. Ini sama persis urutannya. Fanatisme yang keliru. Ini juga pada makalah ini tertulis fanatisme yang keliru. Bahkan sampai urut-urutannya itu sama persis. Tidak ada yang berubah. Sikap sebagian penguasa Bani Umayyah, sikap beberapa, sebagian jadi beberapa. Ini sama persis, fanatisme. Kemudian faktor popularitas ekonomi, ini juga segi, hanya mengganti kata-kata faktor menjadi segi. Jadi masih plagiasi. Ciri-ciri hadis maudhu. Nah, ini ciri-ciri hadis maudhu. Ciri yang berkaitan dengan rawi sanad, ciri yang berkaitan dengan rawi sanad. Sama persis, jadi copy paste. Periwayatan dikenal sebagai pendusta, periwayatan dikenal sebagai pendusta. Nah, ini copy paste sekali. B, ciri-ciri yang berkaitan dengan matan. Ciri-ciri yang berkaitan dengan matan. Nomor 1 coba kita lihat kerancuan redaksi. Kerancuan redaksi atau kerusakan maknanya. Ini sama persis, jadi tinggal copy paste. Maka untuk kelompok setelahnya jangan meniru makalah ini ya. Kelompok setelahnya hingga kelompok yang terakhir jangan sampai meniru makalah ini, karena ini benar-benar plagiasi dari awal sampai akhir dan hanya diambil dari satu sumber. Menurut Hasbi As-Siddiqi, ciri hadis palsu jumlahnya ada berapa? 12. Ini sama persis 1 sampai 12. Nah, upaya melawan hadis maudhu. Kita lihat pada jurnal. Oh, ini sudah mulai berbeda. Sudah mulai berbeda. Upaya melawan hadis maudhu, hukum meriwayatkan hadis maudhu. Ini hanya merubah kata saja. Jadi kalau di sini tertulis penanggulangan dan pemberantasan hadis maudhu,
Ini diganti upaya melawan hadis maudhu. Para ulama mengambil langkah yang baik. Para ulama mengambil langkah yang sangat baik. Jadi sangat persis. Yang sangat baik diantaranya sebagai berikut. Yang sangat baik diantaranya sebagai berikut. Nah, ini sangat persis dengan jurnal ini. Sampai F. Ini juga sampai F. Jadi kalau seandainya membaca, lebih baik baca jurnal ini aja langsung. Karena ini penjelasannya masih terpotong, belum ada akibat muncul, kemudian ini masih ada halaman-halaman setelahnya. Nah, itu berkenaan dengan penulisan makalah ini. Jadi makalah ini benar-benar plagiasi, hanya merubah 1-2 kata saja. Kemudian urutannya juga sama persis dengan jurnal ini. Diambil hanya dari satu jurnal ini saja. Ini tidak layak. Jadi seharusnya dalam menulis sebuah karya ilmiah harus diambil dari beberapa sumber. Baik, ini saya ingin men-share sedikit link tugas semua mahasiswa. Jadi untuk tugas di aplikasi hadis sudah tidak ada di situ linknya. Kalian harus menyimak penjelasan tadi lalu mengerjakan tugas untuk seluruh mahasiswa. Linknya adalah ini, s.id/taddtp s.id/taddtp. Jadi link ini adalah link tugas. Kalian kerjakan atau buka link tersebut pada browser kalian, baik itu Google Chrome dan sebagainya. Kalian klik enter, nanti akan muncul jendela tugas. Kalian tinggal mengerjakan tugas di situ. Baik, kembali lagi ke makalah tadi. Kalau tadi saya merevisi makalah atau mengkritisi makalah tersebut, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit dari makalah ini atau dari jurnal yang di copy paste tadi. Hadis maudhu itu hadis palsu. Wadiun itu ismul fa'ilnya atau orangnya. Orang pemalsu hadis itu disebut wadiun. Nah, hadis maudhu itu secara arti iskot, yaitu gugur atau jatuh. Tarkun ditinggalkan. Iftira pemalsuan, pendustaan. Nah, ikhtilaf ini mengada-ada, bukan ikhtilaf ya, bukan ikhtilaf, tapi ikhtilaf. Nah, jadi kalau kita lihat di jurnal apakah benar? Nah, jurnalnya juga salah, di makalah ini juga salah. Namanya ikhtilaf, mengada-adakan. Kalau ikhtilaf itu perbedaan. Jadi satu kata, beda satu titik saja, itu sudah berbeda arti dalam bahasa Arab. Baik, hadis maudhu menurut istilah adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ada atau berdusta. Jadi sebenarnya hadis maudhu ini bukan perkataan Rasul, tetapi dibuat oleh seseorang dengan tujuan tertentu dan menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Awal mula terjadinya hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, di sini dikatakan pada jurnal tadi ya, karena merujuk kepada penulis aslinya jurnal tadi, itu muncul ketika akhir masa Utsman bin Affan, yaitu ketika Utsman bin Affan sudah meninggal, dibunuh. Nah, kemudian muncullah fitnah di situ. Di satu sisi kondisi kaum muslimin sudah terpuruk, ekonomi juga kacau, maka dibutuhkan seorang khalifah. Di sisi yang lain belum ditemukan pembunuh Utsman bin Affan. Maka pendukung Muawiyah ingin menemukan atau jangan diangkat khalifah dulu sebelum menemukan siapa pembunuhnya. Tapi di sisi lain kalau tidak diangkat khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib, maka ekonomi semakin parah. Maka terjadilah fitnah. Nah, dari situ muncullah pemalsuan hadis. Sebenarnya jika kita melihat dari referensi yang lain, buku yang lain, pemalsuan hadis awal mula tidak hanya pada tahun meninggalnya Utsman bin Affan. Tetapi zaman Rasulullah SAW itu sudah ada, hanya jumlahnya sedikit. Nah, itu harus ditelusuri oleh pemakalah ketika membuat makalah baru. Nah, karena makalah ini copy paste ya, plagiasi.
Jadi untuk presentator 5 ini membuat makalah baru lagi dari awal. Dan salah satu poinnya mencari data pemalsuan hadis pertama kali zaman Rasulullah SAW. Baik, itu berkenaan dengan awal mula munculnya hadis maudhu. Faktor penyebab munculnya hadis palsu atau hadis maudhu dari segi politik. Dari segi politik muncul Syiah pendukung Ali, muncul pendukung Muawiyah, muncul Khawarij, dan setiap golongan itu ingin menguatkan doktrin kelompoknya masing-masing sehingga membuat hadis palsu. Ini contohnya, yang menerima wasiatku dan yang menjadi tempat rahasiaku dan penggantiku dari keluargaku adalah Ali. Nah, ini hadis palsu yang dibuat oleh orang Syiah. Di sisi lain, pendukung Muawiyah juga membuat hadis palsu. Orang yang dapat dipercaya si Allah ada 3, aku, Jibril, dan Muawiyah. Ini hadis palsu untuk menguatkan doktrin pendukung Muawiyah. Segi kebencian dan pemusuhan. Nah, Islam berjaya, berhasil dalam dakwahnya, sehingga ada golongan orang-orang yang iri, yaitu orang-orang Zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Itu akhirnya membuat hadis-hadis palsu. Segi kebodohan, ada orang yang rajin beribadah tapi dia bodoh dalam hal agama, sehingga dia menciptakan hadis-hadis palsu untuk menarik orang agar mau berbuat baik. Nah, memang tujuannya baik tetapi caranya tidak baik, sehingga hal tersebut juga berakibat fatal, membuat hadis palsu sehingga dia sudah menyiapkan tempat duduknya di neraka nanti. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, sabda Rasulullah SAW. Fanatisme yang keliru, sikap fanatik yang keliru. Penguasa Bani Umayyah yang sedikit mengedepankan fanatisme. Jadi akhirnya membuat hadis-hadis palsu. Segi popularitas dan ekonomi. Nah, segi ekonomi ini ada ulama-ulama su. Ulama-ulama su itu ulama-ulama yang akhlaknya buruk. Dia membuat hadis palsu, tujuannya apa? Untuk mendapatkan harta dari seorang raja. Jadi raja zaman dulu itu sangat suka sekali disampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Nah, ada ulama su, ulama yang buruk ini membuat hadis palsu agar dapat disampaikan kepada raja tadi dan pulang membawa hadiah emas. Nah, itu salah satu faktor. Ciri-ciri hadis maudhu dari sanad rantai perawinya itu dikenal sebagai pendusta. Dan jika ditelusuri dari jalur yang lain, jadi sebuah hadis itu biasanya ada sanad. Sanadnya itu ada beberapa, tidak hanya 1, ada 5, ada 10 misalnya. Nah, itu diteliti dari jalur yang lain, tidak ada hanya satu jalur ini saja. Tetapi di satu jalur ini ada seorang yang dikenal sebagai pendusta. Maka ini salah satu indikasi ciri-ciri bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Kemudian dari segi sanad ya. Kemudian 2, periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis palsu. Maisarah ibni Abdirrabi mengakui bahwa dia telah membuat hadis maudhu palsu tentang keutamaan Al-Quran dan keutamaan Ali bin Abi Thalib sebanyak 70 buah hadis. Nah, itu pengakuan dari pemalsu hadis. Ada cara mengidentifikasi hadis palsu, ditemukan indikasi semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis. Nah, ini yang ketiga. Ciri-ciri yang berkaitan dengan matan. Matannya atau teks hadisnya rancu, berkaitan dengan kerusakan maknanya tersebut. Ibnu Jauzi berkata, saya sungguh malu terhadap adanya hadis palsu. Contohnya apa? Siapa yang sholat, dia mendapatkan 70 buah gedung. Pada setiap gedung ada 70.000 kamar. Pada setiap kamar ada 70.000 tempat tidur. Pada setiap tempat tidur ada 70.000 bidadari. Nah, ini ciri-ciri atau indikasi dari hadis palsu. Kemudian ini yang ketiga, keempat, perkataan di atas tidak diketahui sumbernya. 5, hadisnya bertentangan dengan Al-Quran. Pastinya. Anak zina tidak masuk surga hingga 7 turunan. Ini hadis palsu. Nah, karena setiap anak itu yuladul fitrah. Setiap anak itu dilahirkan fitrah, suci. Baik, ini berkenaan dengan ciri hadis palsu jika dilihat dari matan. Kemudian penutup.
Secara umum makalah ini meskipun jika dicek di website plagiasinya kecil, tetapi setelah saya cek satu paragraf, saya copy paste di Google Chrome, saya temukan jurnalnya, ternyata dari awal sampai terakhir itu mengambil dari jurnal, satu jurnal, dan itu copy paste atau plagiat, hanya saja mengubah 1-2 kata. Nah, ini seharusnya tidak seperti itu ya seorang akademisi atau mahasiswa. Nah, maka untuk presentator silakan menulis ulang makalah dari awal. Jadi anggap saja ini sebagai tulisan biasa. Nanti kalian membuat lagi satu makalah untuk revisi. Jadi makalah ini tetap diupload saja setelah ini sebagai tugas presentator. Lalu kalian membuat revisi makalah ulang dari awal. Kemudian nanti di akhir semester akan saya sediakan link untuk revisi makalah. Untuk kelompok setelahnya, jangan mengikuti jejak pemakalah ini, karena ini tidak layak untuk ditiru. Semoga kelompok setelahnya lebih baik lagi, dan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.